Gua yakin ya, semuanya di sini yang nonton terutama, itu bahkan mungkin termasuk gua ya. Jadi itu sehari-hari pasti di kerjaannya, itu pasti pakai AI. Sedikit banyak pasti pakai AI. Entah buat ngerjain kerjaan, nanya-nanya misalnya, atau bahkan mungkin sampai ngerjain tugas sekolah atau kampusnya. Nggak bisa dipungkiri, saat ini tuh AI udah bikin kebanyakan kita tuh jadi lebih produktif, dan bisa ngerjain kerjaan tuh bisa lebih cepat. Nah, tapi baru-baru ini tuh ada riset terbaru dari Anthropic. Nah, di risetnya, di Anthropic tuh bilang katanya kalau misalnya orang yang menggunakan AI, itu skillnya turun 17% dibanding yang tidak menggunakan AI. Menarik. Oke, jadi Anthropic ini melakukan riset terhadap sekitar 52 programmer ya. Nah, mayoritas programmernya itu masih junior. Nah, tapi walaupun junior, mereka tuh sudah coding lebih dari 1 tahun. Jadi ya nggak bisa dibilang junior banget lah. Nah, mereka semua tuh diminta belajar teknologi baru. Ya. Jadi teknologi yang belum pernah mereka dapetin ya. Nah, jadi mereka tuh dibagi dua grup. Grup yang pakai AI misalnya, dan maksudnya selama kerjanya ya dikasih AI, lalu grup yang tidak menggunakan AI. Jadi ini dibagi dua nih, grup yang pakai AI sama yang tidak menggunakan AI. Nah, mereka disuruh ngerjain ya, belajar riset teknologi baru. Nah, setelah selesai ya, riset teknologi barunya itu, nah dua-duanya tuh dikasih kuis tentang pekerjaan yang baru mereka pelajari tersebut. Dan hasilnya sangat menarik. Jadi hasil risetnya itu ternyata lumayan mengejutkan. Nah, pertama soal kecepatan dari pengerjaannya. Nah, kita pasti mikirnya ya, kalau yang pakai AI ya, misalnya, itu pasti ngerjainnya bakal lebih cepat. Tapi nyatanya, perbedaannya itu ternyata tidak terlalu signifikan antara yang pakai sama yang enggak. Kenapa? Nah, karena ternyata beberapa orang yang pakai AI itu ngabisin waktu hampir 30% dari total waktunya itu cuma buat nulis prompt ke AI-nya. Jadi waktu yang harusnya banyak dilakukan untuk mengerjakan kerjaannya itu malah habis mikirin prompt apa yang harus diketik ya. Nah, yang kedua itu kemampuan menguasai pekerjaannya. Nah, grup yang pakai AI itu rata-rata tuh nilai kuisnya itu cuma 50%. Nah, sedangkan grup yang tidak menggunakan AI sama sekali, itu rata-rata dapat nilainya 67%. Jadi perbedaannya sekitar 17% ya, lebih tinggi yang nggak pakai AI sama sekali. Nah, ketiga, itu area yang terdampaknya. Nah, jadi programmer itu kan, kalau teman-teman pengen tahu, programmer itu wajib punya kemampuan yang namanya debugging. Debugging itu nyari masalah, lalu cari solusinya. Nah, grup yang menggunakan AI ini itu justru yang paling lemah di area ini. Nah, kenapa? Ya wajar sih, karena grup yang menggunakan AI selalu minta bantuan AI kalau dapat masalah. Jadi dikit-dikit nanya AI, dikit-dikit nanya AI. Nah, sedangkan ini lebih bagus soal debuggingnya yang tidak menggunakan AI. Nah, jadi ini cukup ironi ya sebenarnya ya, karena kemampuan debugging itu justru yang paling penting buat seorang programmer sebenarnya. Nah, tapi riset ini juga nemuin sesuatu yang lebih menarik sebenarnya ya. Ya, jadi nggak semua yang pakai AI itu nilainya jelek semua, tergantung cara pakai AI-nya. Nah, ada beberapa jenis orang yang pakai AI, dan dia gagal di kuisnya. Nah, yang pertama, yang ini yang paling parah sebenarnya ya. Jadi, orangnya itu nyerahin semuanya itu ke AI. Jadi, dia minta semuanya itu dibuatin sama AI. Nah, otomatis dia nggak ngerti apapun soal hasilnya. Nah, memang sih cepat selesai ya, karena kita semuanya pakai AI ya. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Hasilnya ya kuisnya otomatis orang ini ya, itu hasil risetnya itu dapatnya 40% ke bawah nilainya. Nah, yang kedua, yang gagal itu orang yang awalnya nyoba sendiri. Nah, jadi orangnya itu awalnya nyoba sendiri, ngerjain kerjaannya sendiri. Nah, tapi ketika misalnya mentok, nah dia langsung serahin ke AI. Ya, jadi dia langsung minta AI-nya. Nah, ini bahaya, seakan-akan kelihatannya tuh kayak ada usaha, padahal enggak sebenarnya ya, karena dari awal dia langsung, ya udah deh, kasih ke AI semuanya gitu ya, ketika dapat masalah. Nah, ketiga, ya, orang yang gagal itu, orang yang copy paste jawaban AI.
Jadi orangnya itu ketika dapat masalah dan error ya di kerjaannya, dia langsung tanya ke AI. Dan jawabannya itu langsung di copy paste tanpa direview terlebih dahulu. Jadi sebenarnya dia nggak tahu errornya apa gitu, yang penting kata AI seperti ini, ya udah itu jawabannya. Nah ini semua, 3 tipe orang ini adalah nilainya yang paling jelek di kuisnya. Nggak semua pengguna AI itu dapat nilai jelek sebenarnya. Tadi kan 50% itu rata-ratanya ya. Jadi ada juga yang pakai AI dan nilainya tetap bagus juga. Nah, terus pertanyaannya bedanya apa nih sama 3 kelompok tadi yang gagal gitu ya. Nah, pengguna AI itu yang nilainya bagus ya, mereka tuh pakai AI-nya tuh buat learning partner. Jadi partner untuk belajar, bukan sebagai ghostwriter atau yang disuruh-suruh gitu ya. Jadi mereka tetap ngerjain pekerjaannya sendiri ya. Lalu ketika dapat masalah misalnya mereka tanya ke AI. Dan mereka selalu kritis terhadap jawaban AI-nya. Mereka lalu tanya, kenapa kayak gitu, kenapa jawaban saya berbeda, dan sebagainya. Jadi mereka kritis terhadap jawaban AI-nya. Jadi digunakan untuk belajar, ya, bukan untuk disuruh-suruh si AI-nya. Nah, mereka juga minta penjelasan secara konseptual ke AI-nya, jadi bukan cuma hasil jadi dari AI-nya. Dan yang terakhir, mereka pakai AI itu buat validasi pemahaman mereka. Jadi bukan buat gantiin mereka. Nah, jadi orang-orang ini itu menggunakan AI buat belajar, bukan buat gantiin mereka. Jadi itu bedanya yang sukses ya, kuisnya bagus, dan yang jelek kuisnya. Fenomena memindahkan proses berpikir kita ke AI itu disebutnya adalah cognitive offloading. Nah, riset lain dari Microsoft contohnya, itu nunjukin kalau orang yang kebanyakan pakai AI, itu cenderung ngurangin effort yang mereka keluarin di pekerjaannya. Nah, mereka tuh bahkan kayak makin kesini makin kurang tertarik sama pekerjaannya, karena semuanya udah bisa dikerjain sama AI. Jadi analoginya tuh kayak lo misalnya lagi belajar nyetir nih, nah tapi misalnya mobilnya itu ada fitur autopilotnya. Nah, setiap lu dapat misalnya keadaan yang sulit ketika naik mobilnya, lu selalu, yaudah deh, pakai fitur autopilotnya aja. Ya, memang sih ujung-ujungnya memang sampai tujuan ya, karena nyetirnya sampai tujuan. Nah, tapi lo nggak pernah belajar akhirnya. Kenapa? Karena setiap ada keadaan sulit, ya udah, lo serahin semuanya ke AI. Jadi, lo nggak pernah belajar nyetir akhirnya. Jadi apa kita harus berhenti pakai AI? Ya jawabannya sih nggak juga sih ya, apalagi zaman sekarang ya semua sudah pakai AI. Tapi yang paling penting tuh ya kita harus bijak saat pakai AI-nya. Nah gua saranin sih lu kalau pakai AI misalnya ya di awal coba dulu sendiri gitu ya. Jadi kerjain sendiri. Kalau misalnya memang udah mentok ya baru coba pakai AI. Nah itu pun kita tetap harus kritis ya terhadap hasil dari AI-nya. Tanya kenapa misalnya, kenapa jawaban gua salah atau kenapa jawaban lu lebih baik dan lain-lain, itu tanya baik buruknya apa ya. Dan ketika solusi AI itu memang lebih baik dari solusi kita, ya kita tanya juga dari mana lu referensinya. Itu yang paling penting sebenarnya saat pakai AI. Jadi lu belajar juga ketika pakai AI-nya. Nah, selain itu misalnya kalau misalnya lu memang udah senior di kerjaan, ya anggap aja ya itu kayak junior lu gitu ya. Ketika dia deliver kerjaan, lu tetap harus review hasil kerjaannya. Jadi jangan blindly trust atau accept apa adanya ya. Jadi lu harus tetap review kerjaan dari si AI-nya. Oke, jadi kesimpulannya AI itu sebenarnya cuma tool aja, bukan pengganti otak kita sebenarnya ya. Jadi riset dari si Anthropic ini ngebuktiin kalau cara kita pakai AI itu pasti nentuin apakah kita bisa lebih produktif dan lebih pintar ya, atau cuma produktif doang, tapi malah makin bodoh sebenarnya ya. Nah, pilihannya sebenarnya sih ada di tangan lo dan tangan gua dan tangan kita semua sebenarnya ya. Mau pakai AI sebagai partner buat belajar atau ya buat gantiin kita. Gue Eko Kurniawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.